Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Puji Astuti, tutor pada kelas prakerja dengan materi membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional di bidang pendidikan. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dari awal hingga saat ini masih terus eksis dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga berpartisipasi dalam memberikan masukan dan juga menginformasikan mungkin mengenai kendala pada saat teman-teman mengikuti program prakerja ataupun pada saat teman-teman sedang menjalani pelatihan di program prakerja tersebut. Nah, untuk video Q&A ini akan saya informasikan bahwa tayang setiap 1 minggu sekali. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi membangun bisnis bimbingan belajar, teman-teman bisa langsung bertanya di aplikasi Telegram ataupun berkomentar di video ini. Atau teman-teman bisa memberikan ulasan dan di ulasan tersebut teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan apa yang nantinya insya Allah setiap minggunya akan saya bahas melalui video. Nah, untuk teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang sudah memilih kelas agar menyelesaikan pelatihan hingga akhir, karena sertifikat pelatihan baru akan keluar apabila teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan dan juga tugas ataupun proyek-proyek yang diberikan di pelatihan tersebut. Dan setiap minggunya juga saya ingin mengingatkan bahwa video Q&A ini menjawab atau kita bisa sharing sekitar 5 pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami, yaitu dari Akademi, sebanyak 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu sudah kita rangkum dan juga kami berharap agar pertanyaan dan juga penjelasan yang nanti akan saya sampaikan sudah sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tanyakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan sekali lagi nama saya Puji Astuti. Saya adalah pendiri dan juga pemilik sekaligus pengajar di bimbingan belajar Binuri Learning Center. Sekedar informasi bahwa bimbingan belajar Binuri Learning Center ini berdiri sejak tahun 2010. Awalnya bimbingan belajar ini adalah bimbingan belajar rumahan di mana belum memiliki konsep ataupun belum memiliki manajemen yang paten. Namun seiring berkembangnya waktu dan juga semakin bertambah banyaknya siswa dan siswi yang mendaftar di bimbingan belajar kita ini, alhamdulillah sekarang bimbingan belajar Binuri Learning Center sudah memiliki surat izin untuk pelaksanaan bimbingan belajar. Dan juga perlu saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin masih bingung untuk bagaimana sih menjalankan bimbingan belajar, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan. Teman-teman bisa kembali melihat materi berupa video ataupun PPT di kelas prakerja. Di situ teman-teman bisa mempelajari apa-apa saja yang mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat catatan kecil mengenai 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai strategi pemasaran bimbingan belajar yang sesuai di tengah pandemi. Ya, meskipun seperti yang kita ketahui bahwa saat ini alhamdulillah negara kita khususnya dan juga seluruh negara di dunia pada umumnya sudah terlepas dari masa pandemi. Namun
Tidak kita tutupi juga bahwa efek dari pandemi tersebut masih terus kita rasakan, terutama bagi usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa. Karena usaha yang bergerak di bidang jasa sudah pasti mengandalkan kepuasan di dalam pelayanan. Nah, mungkin selama pandemi kemarin banyak juga seperti yang saya alami sendiri, bahwa ada yang keberatan dengan sistem pembelajaran online, ataupun ada yang keberatan yang biasanya tatap muka kemudian hanya diberikan materi-materi gitu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran bimbingan belajar yang sesuai di tengah pandemi. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pemasaran bimbingan belajar yang sesuai di tengah pandemi, saya akan menjelaskan atau sharing sedikit. Perlukah atau pentingkah bimbingan belajar di masa pandemi? Jadi, sebelum kita bahas mengenai pentingnya bimbingan belajar di masa pandemi, ada baiknya kita mengetahui apa sih peran guru dalam pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian ini, kita tahu bahwa guru berperan besar dari awal sampai akhir pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, selain faktor guru, banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran tersebut. Menurut Sofia Tinningroom, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa tidak lepas dari faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal seperti jasmania, psikologi, minat, motivasi, dan cara belajar. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di masa pandemi seperti ini, dengan terbatasnya pertemuan antara siswa dengan guru, maka secara otomatis kemampuan siswa dalam menerima materi pun akan terbatas. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan siswa dengan guru di sekolah dan sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan belajar. Lalu, apa yang bisa dilakukan guru agar tetap bisa maksimal dalam menjalankan perannya? Salah satunya dengan melakukan pendampingan belajar bersama orang tua di rumah siswa. Bisa melalui kunjungan belajar, namun kegiatan tersebut tentunya masih bersifat terbatas karena guru tidak bisa setiap hari melakukan kunjungan ke rumah siswanya. Di sini peran orang tua sangat penting dalam melengkapi proses pendampingan belajar anak-anaknya. Bagi anak-anak yang memiliki orang tua full-time di rumah, akan lebih menguntungkan karena bisa setiap saat dilakukan proses pendampingan belajar ketika diberikan tugas dari sekolah. Bagaimana dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang keduanya bekerja? Mungkin bagi sebagian anak yang memang diberikan anugerah kecerdasan lebih dibanding yang lain, mereka akan lebih mudah menyelesaikan setiap tugas yang sudah diberikan oleh sekolahnya meskipun tanpa proses pendampingan. Proses pendampingan belajar
kini bisa diperoleh selain dari guru ataupun orang tua siswa. Misalnya melalui les privat, bimbingan belajar non-formal, belajar kelompok, dan lain sebagainya. Pelaksanaan bimbingan dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek psikologis, aspek kultural atau sosial budaya, dan aspek pedagogis. Latar belakang psikologis dalam proses pendidikan yaitu siswa sebagai subjek didik merupakan pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan kemampuan anak dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Kenapa harus bimbingan belajar? Karena melalui bimbingan belajar, siswa akan lebih banyak dilatih pengerjaan soal-soal, didampingi oleh tutor-tutor yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar orang lain dapat menentukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Sehingga harapannya adalah bimbingan belajar mampu mengembangkan setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi seluruh dunia yang berimbas pada segala segmen. Di antaranya adalah segmen perekonomian dan pendidikan. Banyak pedagang dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah atau UMKM yang gulung tikar sejak merebaknya pandemi ini. Lembaga bimbingan belajar merupakan salah satu sektor usaha yang terkena imbas dari pandemi ini. Walaupun telah memasuki masa adaptasi baru, lembaga bimbingan belajar masih belum bisa mempertahankan keeksisannya, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien guna meningkatkan kembali daya jual jasa ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain memberlakukan batasan jumlah siswa di setiap kelas, pembukaan kelas privat, penurunan harga pendaftaran dan iuran SPP, serta promosi lembaga bimbingan belajar. Dengan melakukan metode-metode tersebut, diharapkan mampu menarik simpati dan minat orang tua murid terhadap lembaga bimbingan belajar sebagai sarana pendidikan non-formal bagi anak-anaknya. Pandemi Coronavirus Disease 2019 yang kemudian dikenal dengan COVID-19 merupakan musibah yang sangat memilukan bagi seluruh dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia terkena dampak oleh pandemik ini, tanpa terkecuali. Penyebaran pandemi COVID-19 terjadi sangat cepat dan begitu mematikan, sehingga ditakuti oleh seluruh masyarakat dunia. Berdasarkan data yang saya terima, tercatat sampai tanggal 19 November 2 tahun yang lalu atau 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 485 orang. Dengan total pasien sembuh mencapai 406 orang dan angka kematian mencapai 15.000 lebih orang. Selain itu, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan social distancing oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 tahun lalu, aktivitas di seluruh sektor usaha, industri, dan pemerintahan juga ikut terhenti dengan berlakunya pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Tidak hanya pihak pemerintah dan swasta yang menghentikan segala aktivitas yang dilakukan di perkantoran. Pedagang dan pemilik industri pun tidak boleh beroperasi selama masa PSBB ini.
Sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa meliburkan seluruh siswa-siswinya demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akibatnya, perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencahariannya selama masa pandemi ini dengan berbagai alasan yang kemudian muncul. Tidak hanya perusahaan besar yang merugi, banyak pula UMKM dan pedagang kecil lainnya yang akhirnya gulung tikar akibat lama tidak beroperasi. Saat ini, Indonesia sudah memasuki masa adaptasi pemulihan baru atau new normal. Meskipun demikian, physical distancing masih diberlakukan. Namun, aktivitas perkantoran sudah mulai dibuka kembali dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun aktivitas di pemerintahan dan swasta sudah kembali berjalan, namun hal ini tidak serta-merta menaikkan perekonomian masyarakat. Banyak pedagang dan UMKM yang masih belum bisa beroperasi dengan berbagai alasan. Salah satunya lembaga bimbingan belajar atau kita biasa menyebutnya dengan bimbel. Konsumen lembaga bimbingan belajar lebih dari 90% adalah pelajar SD sampai SMA. Usia pelajar yang masih muda menyebabkan banyak orang tua yang khawatir untuk mengizinkan anak-anaknya belajar di luar rumah. Apalagi sampai saat ini pembelajaran tatap muka di sekolah masih ada yang belum dilakukan di berbagai sekolah. Oleh karena itu, banyak lembaga bimbingan belajar yang tidak bisa beroperasi sampai saat ini karena kehilangan pelanggan dan juga sepinya peminat. Ditinjau dari sisi konsumen, keberadaan bimbingan belajar sebetulnya sangat dibutuhkan selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi, proses pembelajaran tatap muka ditiadakan dan digantikan melalui proses daring atau secara online di rumah masing-masing. Metode ini memberikan efek baik dalam jangka pendek, serta juga dalam jangka panjang pada keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Dampak jangka pendek dirasakan oleh banyak keluarga di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Banyak keluarga di Indonesia yang kurang familiar melakukan sekolah dari rumah secara daring. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Proses pembelajaran yang berlangsung secara daring ini juga berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji. Hal ini dikarenakan metode ini belum pernah digunakan sebelumnya. Selain itu, masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil juga kesulitan mengikuti pembelajaran melalui daring yang disebabkan keterbatasan infrastruktur informasi teknologi. Sedangkan dampak jangka panjang dari pandemi ini yaitu aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat satu dan juga lainnya, dan antar daerah di Indonesia juga. Salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua murid untuk membantu persiapan belajar anak-anaknya di rumah adalah dengan memberikan tambahan les atau bimbingan belajar dari luar. Problematika ini memicu dilema pada orang tua murid antara ingin membantu pembelajaran anak-anak mereka di sekolah dan rasa takut anak-anaknya terjangkit COVID-19 jika keluar rumah. Hal ini pula yang menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha lembaga bimbingan belajar sehingga perlu dilakukan beberapa inovasi agar aktivitas lembaga bimbingan belajar tidak terhenti. Di sini kita mengetahui bahwa untuk meningkatkan pelanggan jasa lembaga bimbingan belajar ini agar tetap berjalan
tentu harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah dengan menjaga protokol kesehatan. Selain itu, keberadaan lembaga bimbingan belajar juga diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan yang diterima siswa-siswi akibat keterbatasan informasi teknologi tentang pembelajaran secara daring. Itu dia tadi gambaran sedikit mengenai bagaimana kita mempertahankan eksistensi bimbingan belajar di tengah masa pandemi seperti beberapa tahun yang lalu, dan juga bagaimana kita yang sudah bergerak di bidang ini, yaitu di bimbingan belajar, agar dapat memulihkan eksistensi dari bimbingan belajar kita. Nah, berbagai lembaga bimbingan belajar banyak bermunculan sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat di bidang bisnis jasa pendidikan. Inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan-perusahaan seperti bimbingan belajar untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Maka diperlukan strategi pemasaran yang baik untuk mendorong ketertarikan siswa mengikuti bimbingan belajar dan menghadapi persaingan. Di sini kita akan membagi informasi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulihkan kembali. Salah satunya adalah dengan melakukan pemasaran kembali ya. Jadi teman-teman jangan sungkan, meskipun mungkin ya bisnis bimbingan belajar teman-teman ini sudah berlangsung cukup lama. Namun dikarenakan pandemi seperti penjabaran saya tadi, akhirnya mengalami penurunan. Karena tidak menutup kemungkinan seperti ada beberapa teman saya juga akhirnya gulung tikar dan berhenti atau menghentikan segala kegiatan di lembaga bimbingan belajar miliknya secara permanen. Nah, di sini kita harus benar-benar mempelajari dan mengetahui serta kemudian dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini untuk memajukan kembali atau memulihkan kembali bimbingan belajar milik kita. Inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Agar perusahaan terus bertahan, perusahaan-perusahaan ini harus dengan cepat mengubah strateginya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja atau yang disebut dengan labor-based business menuju knowledge-based business atau bisnis berdasarkan pengetahuan. Sehingga karakteristik utama perusahaannya menjadi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Secara bisnis pada salah satu sektor publik yang cukup menguntungkan adalah pendidikan. Persaingan lembaga pendidikan ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga baru serta kemajuan teknologi menjadikan persaingan usaha semakin ketat. Lembaga yang tidak memiliki keunggulan kompetitif tidak akan bisa bertahan di dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat. Untuk memiliki keunggulan bersaing, lembaga harus mampu mencari terobosan baru. Keberlangsungan hidup dari lembaga bergantung pada seberapa cepat dan tanggap lembaga tersebut menghadapi kedinamisan yang ada. Lembaga dituntut untuk selalu menghasilkan produk-produk yang lebih baik dari pesaing mereka. Kunci memenangkan persaingan tersebut adalah melalui inovasi dan teknologi, sehingga sebuah lembaga tersebut dapat menghadapi persaingan global. Teknologi dengan sangat pesat ini tentu tidak boleh dianggap sebagai suatu ancaman yang harus dihindari, bahkan dijadikan momok yang menakutkan. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk melakukan inovasi.
Organisasi bisnis harus melakukan inovasi karena salah satu cara organisasi bisnis menanggapi situasi eksternal yang kompleks dan tidak stabil adalah dengan melakukan inovasi. Organisasi bisnis yang terlena karena berada pada zona nyaman, lambat laun akan ditinggalkan pasar yang terus bergerak cepat. Teknologi dan inovasi sudah dikenal sebagai faktor penting dalam meningkatkan keuntungan, positioning, dan kinerja bagi perusahaan dalam menghadapi kedinamisan pasar. Dengan melakukan inovasi, organisasi bereaksi terhadap perubahan pasar yang dinamis dan untuk menciptakan atau mempertahankan daya saingnya. Organisasi yang berhasil menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah perusahaan yang mampu menciptakan inovasi dan kreativitas melalui proses inovasi yang efektif dan terencana. Dalam sebuah organisasi, inovasi dimulai dengan adanya individu cerdas yang mempunyai rasa untuk menemukan kebutuhan baru yang kemudian menciptakan atau mengimprovisasikannya menjadi sebuah metode. Proses pendidikan tidak dapat diartikan secara sempit, yaitu proses mendidik di dalam gedung sekolah. Proses pendidikan mempunyai berbagai bentuk sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contohnya kursus, pelatihan, majelis talim, dan satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sebagian besar anak usia sekolah selain mengenyam pendidikan formal, juga mengikuti pendidikan non-formal, salah satunya yaitu bimbingan belajar. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan non-formal pada bab 2 pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, kelompok belajar atau KB, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, majelis taklim, dan satuan PNF sejenis lainnya. Lembaga bimbingan belajar sendiri termasuk ke dalam pendidikan non-formal LKP. Fenomena lembaga-lembaga bimbingan belajar pada saat ini memperlihatkan perubahan-perubahan pola pendidikan yang begitu cepat. Dengan mengikuti bimbingan belajar, mereka mengharapkan agar mendapat kemudahan dalam memahami materi yang tidak ataupun kurang mereka pahami. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Indonesia, pada tahun 2012 saja tercatat bahwa sudah ada lembaga bimbingan belajar terdaftar sebanyak 13.446. Sebanyak 11.207 lembaga atau sekitar 83,35% diantaranya telah memiliki izin operasi. Sementara jumlah peserta bimbingan belajar mencapai angka 1.348.565 orang yang terdiri dari siswa sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Siswa pada jenjang SMA menempati urutan pertama, dikarenakan mungkin banyaknya siswa yang memiliki impian untuk memasuki universitas-universitas negeri. Tentu yang menjadi sasaran mereka adalah bimbingan-bimbingan belajar, khususnya bimbingan belajar yang mengadakan program persiapan seleksi masuk ke perguruan tinggi.
Definisi strategi bagi dunia usaha yang terkenal adalah dari Candler atau dalam Sistianto pada tahun 2003. Yakni strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu enterprise dan adopsi tindakan-tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Strategi pemasaran adalah ilmu yang mempelajari pemasaran dan strategi melalui analisis, pilihan, dan implementasi strategi yang diterapkan dalam bisnis atau industri. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Jadi pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para produsen dalam mempertahankan kontinuitas usahanya untuk mendapatkan laba. Berhasil atau tidaknya suatu usaha tergantung keahlian mereka dalam pemasaran, dalam produksi maupun dalam bidang lainnya, serta pada kemampuan produsen untuk mengkomunikasikan fungsi-fungsi tersebut agar organisasi usaha dapat berjalan lancar. Pemasaran pendidikan merupakan langkah pembaruan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan. Bagi lembaga pendidikan yang telah memiliki image yang bagus di masyarakat, implementasi pemasaran pendidikan hanya membutuhkan planning yang lebih menyempurnakan keberadaan lembaga tersebut dengan melakukan improvement quality yang berkesinambungan dengan inovasi sebagai terobosan baru dalam mengantisipasi permintaan dunia kerja sebagai relevansi pendidikan. Jasa pendidikan berbeda dengan jasa pada umumnya. Jasa pendidikan merupakan pelayanan yang diberikan sekolah kepada setiap pelanggan. Pelanggan dapat menilai pelayanan lembaga pendidikan ketika sudah merasakan pelayanan tersebut. Pelayanan lembaga pendidikan memiliki berbagai macam seperti pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pelayanan sarana prasarana dan pelayanan proses pembelajaran. Pelayanan sekolah merupakan salah satu kekuatan sekolah yang dapat dipasarkan atau ditawarkan kepada masyarakat. Maka dari itu, jika suatu lembaga pendidikan ingin menarik perhatian masyarakat, maka terlebih dahulu harus dapat menawarkan pelayanan sekolah yang berkualitas. Sedangkan konsep pemasaran merupakan suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghadapi up and down-nya bimbingan belajar. Tidak hanya usaha bimbingan belajar, usaha apapun pasti akan mengalami masa up and down atau masa kejayaan dan juga masa critical time, di mana kita sebagai pelaku dan penjalan usaha atau bisnis ini, kita harus mengantisipasi dan juga mempersiapkan diri serta mental kita apabila menghadapi masa tersebut. Pandemi COVID-19 membuat umat manusia di seluruh dunia mesti beradaptasi dengan situasi yang baru agar tetap sehat dan selamat di tengah melakukan rutinitas sehari-hari. Model adaptasi yang dilakukan di berbagai negara berbeda-beda. Namun, faktor pengalaman dalam menghadapi situasi krisis menjadi modal berharga.
Dengan modal pengalaman itu, penanganan dampak pandemi COVID-19 di semua sektor menjadi lebih mudah. Seperti Taipei misalnya, pengalaman dalam menghadapi wabah menjadi modal berharga bagi mereka untuk merancang berbagai strategi di tengah pandemi COVID-19, termasuk di sektor pendidikan. Dampaknya, iklim pendidikan di sana tetap dapat berlangsung baik meski sejumlah kebiasaan baru diberlakukan. Setidaknya terdapat 8 kunci yang membuat dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Taipei ini dapat diminimalkan. Yang pertama, mengembangkan rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini mengatur semua hal mulai dari cara menjamin keselamatan para siswa hingga memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi. Dalam pengembangan rencana kontingensi, otoritas pendidikan setempat serta sekolah juga berdiskusi dengan para pakar kesehatan untuk mendapat masukan mengenai apa saja yang harus diterapkan di sekolah. Kedua, mendistribusikan sumber-sumber daya yang dapat mencegah menyebarnya penyakit. Sumber-sumber daya seperti peralatan untuk mengatur suhu tubuh, masker, dan lain sebagainya tersebut dipastikan harus tersedia di semua sekolah. Yang ketiga, menciptakan tim pencegahan penyakit di sekolah untuk mendorong penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Tim ini juga bertugas menyebarkan cara-cara mencegah penyakit, memonitor status kesehatan para siswa dan staf di sekolah, serta melaporkan apabila ada warga sekolah yang terindikasi terjangkit COVID-19. Yang keempat, memastikan tersedianya dan terdistribusikannya sumber-sumber belajar bagi semua siswa dan guru selama mereka harus menjalankan kegiatan pembelajaran dari rumah. Kelima, menerapkan kebijakan cuti yang fleksibel bagi para orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Kebijakan ini khususnya untuk orang tua dengan anak yang masih berusia kurang dari 12 tahun atau anak-anak difabel. Lewat kebijakan ini diharapkan anak-anak dapat belajar secara maksimal dengan bimbingan orang tua di rumah. Keenam, menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh para guru agar mereka lebih siap dalam merencanakan, mendesain, serta mengimplementasikan kegiatan belajar online yang berkualitas. Ketujuh, memonitor kondisi sosial dan emosional para guru dan siswa dengan harapan agar pandemi tidak meruntuhkan moral mereka sehingga tetap dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Yang terakhir, mengurangi ketergantungan terhadap pertemuan tatap muka khususnya bagi NGO yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kapasitas untuk pelaksanaan metode belajar hybrid. Secara luas wilayah, Indonesia memang jauh lebih besar dibandingkan Taipei. Namun, kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diterapkan di Taipei tidak mungkin bisa diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya beragam dan tersebar di berbagai pulau. Selalu ada yang bisa kita pelajari, bahkan dari negara-negara maupun kota-kota kecil sekalipun. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita berharap Indonesia dapat segera keluar dari critical time ini, yaitu pandemi, atau setidaknya dapat terus menjalankan roda pendidikan dengan sehat dan selamat, meskipun pandemi COVID-19 masih tetap mengancam. Bagaimanapun, mewujudkan masyarakat yang cerdas adalah tujuan kita bersama. Lantas, bagaimana menghadapi up and down-nya bimbingan belajar? Tentu kita juga akan mengalami critical mental, di mana mental kita akan ikut goyah di saat kita dalam situasi yang tertekan.
Kenapa saya sebutkan situasi yang tertekan? Karena kondisi pandemi ini, baik pada saat pandemi masih berlangsung ataupun seperti sekarang ini, di mana pandemi sudah berakhir, kita pasti akan dihadapkan oleh berbagai dilema, khususnya mengenai keberlangsungan manajemen di bimbingan belajar ini. Kita sebagai pemilik, pendiri, dan juga pengajar sekalipun akan dihadapkan pada masa atau pada masalah-masalah baru dan juga kompleks. Nah, untuk menghadapinya, kita sebagai pendiri menjadi pionir ataupun kita yang memegang peran penting agar seluruh aspek yang ada di dalam organisasi atau lembaga kita ini dapat terus menstabilkan mental dan juga menumbuhkan kembali keyakinan bahwa semua ini pasti akan ada akhirnya, di mana akhirnya adalah kita dapat kembali melanjutkan rutinitas seperti sebelum terjadinya pandemi, ataupun kita bisa lebih meningkatkan lagi melalui berbagai macam metode. Dan semua ini tentu tidak terlepas dari aspek atau peran penting dari seluruh warga belajar yang ada di lembaga pendidikan ataupun lembaga bimbingan belajar milik kita. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana tips mengembangkan bimbingan belajar dengan modal minim. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama atau dari awal sudah mengikuti video demi video pembelajaran, tentu tidak asing dengan pertanyaan ini, yaitu bagaimana mengembangkan bimbingan belajar dengan modal minim. Ini terbukti bahwa mungkin hingga saat ini masih banyak teman-teman kita di luar sana yang merasa kurang percaya diri ataupun ragu untuk terjun ke dunia pendidikan bimbingan belajar ini. Dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan modal. Nah, di sesi pertama ini ya, sesi pertama dari pertanyaan yang ketiga, saya akan menjabarkan sedikit, yaitu melalui bimbingan belajar yang bergerak di bimbingan belajar online. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi. Untuk mengejar semua itu, mereka rela mengeluarkan biaya ekstra untuk memaksimalkan kebutuhan belajar anak-anaknya, mulai dari membeli buku hingga mencari guru privat agar anaknya bisa mendapat pembelajaran tambahan. Kondisi ini bisa kita manfaatkan untuk membuka bisnis bimbingan belajar online. Selain mengasah kembali ilmu yang didapat selama masa sekolah, bisnis ini pun bisa memberi penghasilan tambahan yang lumayan menggiurkan. Nah, apa saja triknya untuk membuka bisnis bimbingan belajar online ini? Yang pertama, tentu kita harus menentukan konsumen. Sama seperti akan memulai bisnis lainnya, kita wajib menentukan target konsumen yang akan dibidik. Bedanya dalam bisnis bimbingan belajar online ini, kita bisa membidik calon konsumen berdasarkan tingkat pendidikannya, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, kita pun bisa melebarkan segmentasi pasar dengan menambahkan kelas ilmu agama, kelas belajar baca tulis, dan lainnya. Tapi ingat, fokus kita adalah membantu mereka mendapat pelajaran yang dibutuhkan untuk pendapatan, anggap saja sebagai bonusnya. Yang kedua adalah persiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia atau SDM untuk bisnis bimbingan online ini terdiri dari tenaga pengajar termasuk untuk mata pelajaran khusus. Selain itu, siapkan juga tenaga IT untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan selama pelajaran online, editor video, dan lain sebagainya.
Semua tenaga ahli tersebut bisa kita siapkan dengan cara kerjasama bagi hasil dan untuk memudahkan menjalankan bisnis bimbingan belajar online ini, kita bisa mengajak teman-teman semasa kuliah, keluarga, atau orang-orang yang sekiranya bisa diajak kerjasama. Yang ketiga adalah perhatikan penampilan. Kita pasti paham dengan makna peribahasa guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Dengan kata lain, segala tindak tanduk guru akan dicontoh oleh muridnya. Bahkan bisa jauh lebih parah. Maka dari itu, mulailah untuk menunjukkan image baik dengan memperhatikan penampilan. Tidak perlu perlente seperti layaknya pekerja kantoran, yang penting penampilan kamu bersih dan sopan. Selain itu, kita pun wajib memperhatikan kata-kata yang digunakan sebelum mengajar. Dan tentu saja siapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter murid yang unik. Yang keempat, buatlah suasana belajar menyenangkan. Setiap anak memiliki sikap dan kebutuhan belajar yang berbeda, terutama anak-anak sekolah dasar yang masih dalam proses pembentukan karakter. Tugas kita adalah memahami karakter setiap anak untuk mencapai atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya. Ada anak yang nyaman dengan suasana belajar formal, belajar sambil bermain, atau bahkan suasana belajar penuh canda tawa. Agar bisnis bimbingan belajar online yang kita jalankan semakin diminati banyak orang, gunakan beragam alat peraga agar mereka bisa lebih mudah memahami apa yang kita pelajari. Kemudian yang keempat, jaga komunikasi dengan orang tua. Selain harus mendapatkan hati anak-anak, kunci sukses bisnis bimbingan belajar online yang wajib kita perhatikan adalah berusaha mendapatkan perhatian dari orang tua murid. Cukup bangun komunikasi dengan melaporkan perkembangan anak secara berkala. Jika dibutuhkan, tantang orang tua agar memberikan tes sesuai dengan pelajaran yang dikuasai oleh anaknya. Dengan demikian, mereka akan percaya jika metode belajar yang kita tawarkan cukup efektif meningkatkan kemampuan anak dan dapat mendorong prestasi mereka. Setelah semuanya berjalan dengan baik, saatnya untuk menjaga bisnis bimbingan belajar online ini dengan manajemen keuangan yang baik dan berusahalah untuk mengelolanya secara profesional. Banyaknya kebutuhan pelajar untuk menambah waktu belajarnya merupakan peluang emas yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha dan bimbingan belajar atau bimbel. Ini adalah usaha yang menjanjikan di tengah banyaknya persaingan bidang pendidikan. Nah, usaha bimbingan belajar ini ternyata cocok juga untuk ibu rumah tangga yang gemar berbisnis. Ilmu adalah modal awal yang dibutuhkan untuk dapat memulai bisnis ini dan mengajar di tempat bimbel yang kita bangun. Namun, hal ini tidak cukup bila mengandalkan kepintaran saja, tetapi perlunya pendekatan secara hati ke hati dengan komunikasi intensif pada anak didik kita nantinya. Pendekatan tersebut bertujuan agar aktivitas yang dilakukan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Dengan demikian, anak didik akan lebih termotivasi untuk belajar. Ada baiknya jika kita telah mempunyai pengalaman mengajar di kampus, sekolah, atau tempat bimbel yang lebih besar, agar orang tua nantinya dapat percaya dengan tempat bimbingan belajar yang kita miliki untuk kemudian mendaftarkan anaknya. Selain itu, kepercayaan diri dan pengajaran yang mudah dimengerti juga diperlukan dalam mengajar yang baik.
Dalam membuka bisnis bimbingan belajar, kita juga harus mempersiapkan beberapa fasilitas pendukung kegiatan belajar seperti kursi, papan tulis, spidol, buku-buku pelajaran, serta kertas untuk bimbingan belajar sederhana. Kita juga dapat memodifikasi tempat belajar sekreatif mungkin agar anak didik dapat memperoleh kenyamanan saat belajar. Selain itu, kipas angin dan proyektor mungkin juga akan dibutuhkan. Jika modal-modal untuk membuka bisnis bimbingan belajar telah memadai, kini kita harus memperhatikan teknik pelaksanaan usaha bimbingan belajar. Yang pertama adalah menyiapkan kurikulum yang mendukung. Hal ini bertujuan agar sistem pengajaran dapat berlangsung teratur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Kesiapan sumber daya manusia yang akan membantu pelaksanaan jika bimbingan belajar diikuti oleh lebih dari 10 anak juga harus diperhatikan. Kita juga perlu mengasah keterampilan psikologis komunikasi sehingga penyampaian materi dalam bimbingan belajar menjadi lebih enak dilihat dan juga didengar. Terlepas dari itu, kita juga harus memotivasi diri dengan mengikuti training, baca buku motivasi atau refreshing agar pikiran kita dapat segar kembali. Usaha tanpa promosi pemasaran tentunya tidak akan berhasil. Dalam usaha bimbingan belajar, kita dapat mempromosikannya lewat brosur dan disebarkan kepada anak-anak sekolah. Kegiatan promosi lewat brosur tentunya akan lebih efektif dengan desain menarik dan gambar bagus yang jadi nilai tambah. Selain itu, penting untuk memasarkan usaha kita dari mulut ke mulut. Untuk merealisasikannya, kita butuh waktu untuk sosialisasi dan bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga. Promosi bimbingan belajar juga dapat dilakukan melalui pesan singkat atau SMS yang dapat dikatakan relatif murah dan juga fleksibel. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara agar bimbingan belajar bekerja sama dengan sekolah? Sekolah dan bimbingan belajar atau bimbel adalah dua institusi yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Keduanya memiliki peran vital bagi perkembangan belajar siswa. Seorang siswa dituntut untuk berprestasi akademik yang hasilnya dapat diukur secara kuantitatif dalam ulangan harian, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan ujian nasional atau UN. Khusus untuk siswa kelas 9 dan 12, harapan mereka tidak hanya mendapat nilai baik dalam ujian-ujian tersebut, tetapi juga mendapat sekolah unggulan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Hubungan sinergis antara sekolah dan bimbingan belajar mutlak diperlukan. Sebuah sekolah dengan puluhan atau ratusan siswanya harus dibimbing agar mereka dapat meraih prestasi akademik. Apalagi dengan makin tingginya standar kelulusan yang diterapkan oleh pemerintah dan persaingan ketat untuk masuk sekolah unggulan. Siswa diharapkan meraih prestasi yang maksimal. Pola hubungan yang dapat dijalin antara keduanya dapat dilakukan pada berbagai hal. Yang pertama adalah pendalaman materi pelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah. Guru mengajarkan konsep-konsep dasar, teori, serta latihan soal kepada siswa. Melalui latihan-latihan soal inilah, bimbingan belajar dapat berperan untuk mendalami kembali materi-materi yang diajarkan guru di sekolah. Bimbingan belajar harus mempunyai semacam bank soal. Dengan intensifnya latihan-latihan soal dari bimbingan belajar, siswa diharapkan dapat mengaplikasi apa yang diajarkan oleh guru di sekolah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam soal. Hubungan sinergis yang kedua adalah konsultasi pelajaran.
siswa terkadang malu atau bahkan takut untuk bertanya lebih jauh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, siswa harus bertanya kepada gurunya di luar kelas. Pada diri sebagian siswa, kadang muncul kendala psikologis untuk bertanya lebih lanjut. Guru bimbingan belajar dapat mengisi peran konsultan pelajaran dengan penjelasan yang berbeda, tetapi tetap mengarah pada tujuan materi yang sama. Siswa dapat lebih memahami materi yang didapatnya dari sekolah. Selain proses pemahaman dan pendalaman materi, siswa juga harus diukur kemampuannya melalui kuis atau ulangan harian di sekolah. Hasil ulangan atau kuis itulah yang menjadi panduan guru sekolah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Pengujian berkala ini dapat juga dilakukan oleh bimbingan belajar yang biasa dinamakan dengan tryout. Siswa dapat membandingkan hasil tryout di bimbingan belajar dengan nilai-nilai ujian di sekolah. Guru bimbingan belajar harus bisa menjelaskan dan menafsirkan hasil tryout kepada siswa dengan baik, sehingga siswa tidak terlampau jatuh mentalnya atau terlalu percaya diri dengan nilai yang didapat. Saat ini, beberapa kursus seperti kursus komputer, kursus musik, kursus bahasa, dan termasuk di dalamnya adalah bimbingan belajar, tidak hanya menerima murid di tempat, namun juga memiliki kerjasama dengan sekolah melalui sistem bagi hasil. Sistem ini memberikan keuntungan tersendiri bagi sekolah karena sekolah tidak perlu merekrut guru dan kurikulum telah disediakan oleh lembaga bimbingan belajar tersebut. Di sisi lain, lembaga bimbingan belajar juga akan terbantu dengan bertambahnya jumlah siswa tanpa harus melakukan promosi dengan biaya yang mahal. Akan tetapi, perlu diketahui bagaimana sistem kerjasama dengan sekolah. Nah, ada dua sistem kerjasama untuk sekolah yang bisa dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar. Yang pertama adalah sistem bagi hasil dengan sekolah di mana kursus menggunakan tempat yang disediakan sekolah dan uang kursus dibagi dengan pihak sekolah. Kursus atau bimbingan belajar boleh merekrut siswa dari luar. Dan cara ini cukup baik untuk bimbingan belajar yang baru merintis karena tidak perlu menyediakan tempat atau sarana karena semua sudah disediakan dari sekolah. Di sisi lain, ruang yang menganggur di sekolah dapat diberdayagunakan. Namun perlu dipelajari detail bagaimana sistem bagi hasil atau presentase dengan sekolah sehingga nantinya kita tidak rugi. Kemudian yang kedua, sekolah meng-hire jasa di mana sekolah meminta potongan khusus harga bimbingan belajar. Uang bimbingan belajar oleh sekolah dan sekolah nanti yang akan membayarkan uang bimbingan belajar tersebut ke Anda. Biasanya pada sistem ini, siswa diwajibkan mengikuti pelajaran tersebut lewat mata pelajaran tertentu dan ekstrakurikuler. Sistem ini lebih menguntungkan untuk kursus karena presentase biasanya akan lebih tinggi dan seluruh siswa sekolah diwajibkan ikut. Kita juga bisa menentukan jumlah minimal dari siswa yang mengikuti bimbingan belajar ini. Pertanyaan selanjutnya adalah apa trik menghadapi kompetitor? Perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kompetitor adalah orang yang melakukan atau orang yang menjalankan usaha yang sama dengan usaha yang sedang teman-teman jalani. Atau dalam kata lain, kompetitor adalah si pelaku dari persaingan itu. Nah, apapun yang kita sedang geluti, kemungkinan besar ada bisnis lain di luar sana yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
Keberadaan kompetitor merupakan hal yang lumrah di dunia bisnis. Lalu persoalannya bagaimana caranya agar kita lebih maju dari si kompetitor ini? Mengetahui apa yang ditawarkan pesaing saja tidaklah cukup. Kita perlu memahami perilaku pesaing dan mengantisipasi tindakan mereka agar kita bisa selangkah lebih maju. Tidak ada cara lain untuk mencapainya selain melakukan analisis persaingan bisnis. Analisis persaingan merupakan riset yang strategis. Secara khusus, dengan melakukan pengumpulan dan penganalisaan data tentang bisnis kompetitor. Dapat dikatakan, hal ini merupakan taktik esensial untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing. Lebih dari itu, kita dapat mengenali hal apa yang mungkin mengancam kemajuan dari bisnis kita. Dengan melakukan persaingan riset ini, kami juga dapat mengetahui dengan cepat tren di sektor industri terkait. Selanjutnya, kita dapat beradaptasi dengan strategi atau kampanye yang dilaksanakan oleh pesaing. Nah, untuk mempertahankan posisi kita di pasaran, oleh sebab itu analisis pesaing ini sangat krusial bagi bisnis. Menganalisis persaingan bisnis tidaklah terlalu rumit, tetapi tidak juga bisa kita anggap sepele. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk meneliti persaingan? Yang pertama adalah identifikasi 10 besar kompetitor bisnismu. Terlihat jelas sekali bukan bahwa dalam riset persaingan, tentu kita perlu mengidentifikasi persaing kita ini. Jadi, apakah teman-teman sudah mengetahui apa atau siapa pesaing utamanya? Di tengah pemasaran dan penjualan produk ataupun jasa secara digital, kita mungkin bersaing dengan belasan sampai ratusan bisnis yang menyasar target konsumen yang serupa. Apabila kita bergerak di bidang bisnis bimbingan belajar yang menawarkan jasa, tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sana ada belasan sampai ratusan usaha bimbingan belajar yang juga melakukan target konsumen yang serupa. Tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya. Kita perlu hanya melakukan research yang dapat kita lakukan dengan mencari jenis produk atau jasa yang kita tawarkan. Cukup banyak bisnis serupa yang kita tawarkan. Kemudian, kita juga dapat mencari para pesaing dengan bantuan online marketing toolkit. Ada banyak sekali ya, contohnya ada Semrush, ada Web SEO, dan juga Sosial Peta. Nah, beberapa ini bisa teman-teman dapatkan secara free atau gratis di Google. Kemudian yang kedua, kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Setelah mengetahui dengan siapa kita bersaing, segera kenali konten seperti apa yang mereka publikasikan. Jenis konten apa yang menjadi fokus dari kompetitor ini? Mungkin berupa blog, YouTube, atau podcast mengenai pendidikan. Pastikan kita juga mengetahui frekuensi publikasi konten serta topik yang diangkat. Bila konten pesaing sudah dikenali, kita dapat mengetahui kualitas dan membandingkannya dengan konten milik kita. Dengan demikian, kita dapat mencari tahu peluang apa saja yang tersedia untuk mengungguli pesaing ini. Yang ketiga adalah identifikasi market positioning kompetitor. Manfaat dari mengidentifikasi market positioning ini adalah kita dapat mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi konsumen. Amati website, pesan, atau kampanye yang dilakukan oleh pesaing atau kompetitor. Pastikan kita memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang antara lain seperti apa yang sebenarnya konsumen beli dan dari pesaing, apakah harga, pengalaman, atau apa, kemudian bagaimana pesaing melakukan diferensiasi produk atau jasa dan persaingan pasarnya itu, fitur apa atau manfaat yang ditonjolkan dari produk atau jasa mereka itu seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita memahami siapa target pasar yang diajak bicara oleh pesaing. Kita juga akan melihat bagaimana pesaing memposisikan diri di pasar. Kedua hal tersebut penting agar kita dapat menyusun strategi. Kemudian,
Yang keempat adalah analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Hari ini, bisnis pasti memiliki satu dari beberapa kanal, seperti website, media sosial, atau akun e-commerce lainnya. Maka dari itu, kita perlu menganalisisnya untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Desain foto hingga cara pesaing mengkomunikasikan produk atau jasanya perlu kita analisis. Jadi, kita dapat merasakan pengalaman konsumen saat berkunjung ke situs tersebut. Jangan lupa, analisis juga kata kunci yang digunakan oleh pesaing. Di samping pengalaman konsumen, kita juga perlu menganalisis kepuasan dari si konsumen. Di era informasi yang sudah sangat terbuka, hal ini tidak sulit sama sekali. Kita dapat memeriksa ulasan di website atau media sosial. Jangan lewatkan juga pembicaraan tentang kompetitor di media sosial. Dari sana, kita dapat menyimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. Yang terakhir adalah identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Nah, usai melakukan analisis persaingan, saatnya kita mengerjakan pekerjaan rumah dalam tanda kutip, ya. Kita telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang dilakukan oleh si kompetitor atau pesaingnya ini. Gunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi bagian mana dari bisnis kita yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika selama ini bisnis kita mengandalkan pencatatan transaksi manual, kita bisa mempertimbangkan modernisasi dengan menggunakan berbagai macam aplikasi online. Nah, teman-teman, demikianlah tadi video Q&A untuk minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga dapat memberikan inspirasi serta juga motivasi bagi teman-teman, baik teman-teman yang baru akan membuka bimbingan belajar ataupun teman-teman yang sudah membuka bimbingan belajar namun ingin mengembangkannya. Nah, di sini juga saya ingin mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis pertanyaan di kolom yang ada di aplikasi yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung atau join ke Telegram ya. Di situ kita akan sharing berbagai hal mengenai bimbingan belajar pada khususnya ataupun usaha yang bergerak di bidang jasa pada umumnya ya. Nah, untuk link Telegram ini teman-teman bisa dapatkan di halaman ulasan ya, di halaman ulasan prakerja. Teman-teman bisa melihat atau bisa mengetahui link untuk join ke Telegram tersebut ya. Oke, akhir kata saya Puja Surti mohon undur diri, semoga bermanfaat. Terus semangat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa diiringi dengan doa dan juga positif dalam melakukan ikhtiar kita ini. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan atau yang baru akan dan kita niatkan untuk kita ikhtiarkan, semoga diberikan kelancaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.